Halo, selamat malam semuanya. Pada malam hari ini saya akan mengajarkan tutorial Y, tapi dengan menggunakan teknik Ajas. Jadi kita akan belajar bagaimana menyimpan data serta memvalidasi datanya menggunakan Ajas. Oke, selama ini kita belajarnya menggunakan yang bukan Ajas atau yang kalau diklik tombol submit yaitu dia merefresh. Nah, sekarang kita tidak akan merefresh itu lagi karena semua dijalankan melalui Ajas atau menggunakan teknik Ajas. Jadi data-data dikirim melalui belakang layar. Oke. Kita lanjut. Sekarang silakan buat database dengan YLessons. Nah, kita memiliki database YLessons. Terus di dalamnya ada tabel users. Ada field name, address, email, phone. Nah, sekarang coba alter table. Agen ID seperti biasa, name, address, email, phone. Nah, jadi ini. Nah, coba kita tes mengisikan nama. Simpan. Nah, di sini kita menampilkan datanya menggunakan table dengan CSS Bootstrap. Nah, yang untuk Anda ketahui, untuk menggunakan Bootstrap pada data grid view kita tidak perlu lagi membutuhkan extension. Jadi extension Bootstrap kita hilangkan. Jadi kita tidak menggunakan itu. Nah, di sini ada tutorialnya. Jadi kita tidak perlu lagi menggunakan extension Bootstrap. Nah, lihat. Kita tinggal nambahkan item CSS class. Nah, di Bootstrap-nya sendiri kita telah ada tutorialnya dari Bootstrap. Silakan di-download Bootstrap. Di-download. Ini kita download. Setelah itu muncul rar. Silakan di-extract lalu dipindahkan ke dalam folder YLessons. YLessons adalah project utama kita. Misalkan masukkan ke themes, fonts, Bootstrap, masukkan semuanya folder yang hasil ekstrak Bootstrap tadi. Silakan ganti nama dengan Bootstrap. Kemudian kita bikin layout, protected views, layouts, buat namanya Bootstrap. Nah, seperti ini kodenya. Nah, ini link ke Bootstrap-nya. Ini kita link ke Bootstrap base URL. Ini supaya table weight 100%, padding antara bodinya. Terus isi konten untuk kontennya. Kemudian kita buat yang namanya komponen lessons controller. Nah, lesson controller, jadi dia mengacu kepada yang controller yang ini. Kemudian lesson controller public layout Bootstrap.
Ini file ini adalah file layout kita, memanggil file layout kita. Nah, ini untuk supaya kita tidak memanggil panjang menggunakan iapp bla bla, kita buat public function base URL untuk memanggilnya. Kita return ke iapp get base URL. Nah, jadi makanya di sini kita tidak lagi menggunakan iapp base URL. Jadi tinggal kita panggil this base URL. Jadi base URL-nya sudah dapat. Themes tempat folder yang tadi front bootstrap CSS. Jadi kita terhubung. Nah, jadi begitu ya untuk membuat layoutnya. Nah, kemudian buat model di JSON model dengan nama user. Nah, ini isi usernya, kelas model seperti biasa. Ini rulesnya, butuhkan font numerical integer only true. Ini ses. Ini kita buat email name address. Terus email address udah benar. Nah, sekarang saya matikan dulu. Ini untuk controllernya, ini sudah tahu ya simpennya di mana, di protected model. Jadi ini nama kelasnya, silakan diketik kode ini nanti. Nah, lalu di controller kita buat users controller, buka. Nah, users controller extend. Nah, dia nge-extendnya ke lessons controller yang kita buat tadi. Nah, terus bagian admin model new users, ini biasa. Ini lihat, render ini terbiasa. Biar rapi. Biar ke admin. Nah, coba lihat ke sini. Di lesson users admin. Nah, ini dia masih biasa. Nah, untuk merubahnya menggunakan style bootstrap, kita lihat saja bootstrapnya table. Ini nanti tergantung dari template yang menggunakan bootstrap Anda. Jadi kita menggunakan yang ini saja. Dan kelasnya ini table border. Terus di file admin. Nah, kita fokus ke ini dulu ya, ke function action admin. Yang bawah ini abaikan dulu. Terus admin, di filenya biasa ya, ada file users, berarti ada controller user, berarti di admin atau di view ada users, folder users sesuai dengan nama controllernya. Nah, jadi di sini ada, kita tambahkan items CSS class. Ini kelasnya table border. Jadi kita refresh, tuh muncul. Nah, kemudian coba ini, kita pencet, tuh ada filternya. Jadi ini kita matikan dulu. Nah, sekarang kita akan membuat function untuk create-nya. Nah, di sini silakan buat public
function action create model sama dengan new user if is set variable post user variable model attributes variable post user model chip this render create array model. Nah, silakan buat file create-nya. Nah, untuk file create itu berarti ini buat form aja biar banyak. Kita buat form. Untuk buat form kita bisa menggunakan widget form atau form biasa yang manual. Nah, jadi kita pakai yang manual aja ya biar gak bingung. Tapi intinya sama. Jadi kita menggunakan input HTML biasa. Text views. Perlu saran bahwa Anda jangan terpaku dengan helper yang ada di framework, baik itu framework Y, Zen atau lainnya, karena semuanya itu sama. Jadi intinya dari yang dasar. Jadi ini kita buat table aja, table form action tab post barunya. Jadi name tipe teks. Nah, ini sama dengan modelnya, biar nanti tinggal diambil lalu disimpan, nggak perlu olah-olah data lagi. Name, email, address pun, email, address pun, tipe button sip. Coba kita lihat itu bisa sip. Kita tambah BR. Nah, jadi